Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat adanya temuan kasus perundungan yang semakin meningkat pada anak dan remaja, yakni kisaran 30 hingga 50 kasus per tahun. Indonesia bahkan menduduki peringkat kelima dalam kasus perundungan. Data Program for International Student Assessment Anak dan Remaja di Indonesia pun mencatat 15% anak dan remaja mengalami intimidasi, 19% dikucilkan, 22% dihina, 14% diancam, 18% didorong hingga dipukul teman, dan 20% digosipkan kabar buruk. KPAI juga mencatat sepanjang bulan Januari hingga November 2023, terdapat 37 kasus anak mengakhiri hidup. KPAI mengamati ada latar belakang yang menjadi pemicu anak mengakhiri hidup. Untuk itu, dibutuhkan pendampingan psikologi bagi kesehatan jiwa anak dan remaja. Mengingat remaja adalah kelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan mental. Banyak orang tua yang tidak menyadari jika anaknya sedang mengalami masalah terkait kesehatan mental. Bagaimanakah seharusnya orang tua bersikap terhadap gangguan mental pada remaja? Hidup Sehat kali ini akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Pemirsa, selamat pagi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan pastinya rekan saya yang selalu terjaga mentalnya nih. Amin, Dr. Haikal. Iya Intan, tadi kita lihat ya bahwa memang ternyata saat ini perundungan itu banyak terjadi di sekolah yang notabene merupakan lingkungan pendidikan untuk membentuk pribadi anak lebih baik. Nah, ini merupakan suatu catatan bagi orang tua bagaimana mengatasinya, dan tentunya pendidikan penting sekali untuk bisa ditekankan kepada anak-anak supaya terhindar menjadi pelaku maupun korban bullying. Betul sekali Dr. Haikal. Nah ini memang sering sekali terjadi ya pada remaja saat ini, memang harus dijaga emosinya. Nah sekarang apa nih yang harus dilakukan orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak-anak atau remaja? Sudah di tengah-tengah kita ada Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kesehatan jiwa ya dokter ya. Apa kabar dokter? Selamat pagi. Kabar baik Intan, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Iya dokter, ternyata memang kesehatan fisik harus juga diimbangi dengan kesehatan jiwa ya dokter ya. Karena sekarang ini masih banyak yang mengabaikan kesehatan jiwa, terutama yang terjadi pada remaja dan anak-anak. Kadang-kadang orang tua juga suka mengabaikan ya dokter ya. Berarti ini sebenarnya harus diperhatikan ya. Betul sekali. Iya. Jadi memang kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita ya. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, dan sepakat sekali bahwa sekarang ini masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja itu harus menjadi perhatian kita bersama, karena nanti 2045 kita menuju Indonesia Emas. Dan disitulah remaja-remaja yang sekarang ini apa katanya Dr. Haikal, Gen Z gitu ya, generasi Z gitu ya, tentunya perlu punya kapasitas mental yang baik. Dok, ini apakah benar dok ya, mitos atau fakta bahwa gangguan mental pada anak dan remaja disebabkan karena faktor lingkungan keluarga dan sekolah, dok? Oh ya, itu salah satu faktanya ya. Jadi yang namanya kesehatan jiwa pada anak dan remaja itu kita perlu kenali ya, faktor-faktornya banyak. Yang pertama secara biologis, bahwa memang anak dan remaja ini sedang dalam pertumbuhan perkembangan, baik itu fisiknya, hormonnya, dan juga perkembangan psikologisnya, dan juga perkembangan sosialnya. Bertambah besar, bobot dan tinggi badan. Tidak jarang dengan media sosial yang sekarang ya, mereka saling membandingkan satu dengan yang lainnya, dan itu bikin menjadi insecure, mereka nggak merasa menjadi dirinya sendiri. Itu menjadi suatu faktor, padahal menjadi diri sendiri apa adanya itu sudah cukup. Dan juga faktor psikologis, adanya pengalaman-pengalaman traumatis yang kita lihat, misalnya anak remaja ini yang mengalami perundungan atau bullying, mengalami masalah, tidak memenuhi harapan dari orang tua atau keluarga misalnya, ada misalnya mengalami keadaan cemas, khawatir, marah, itulah faktor-faktor psikologisnya. Dan keadaan sosial, adanya situasi, kondisi sosial yang berubah di masyarakat, naik kelas, beda lagi temennya misalnya, dan juga pola asuh dari orang tua. Itu semua memegang peranan besar dalam perkembangan kapasitas mental pada kesehatan jiwa anak dan remaja. Dok, sebetulnya pola asuh seperti apa yang bisa memicu seorang anak menjadi pelaku perundungan, dok? Ya,
Jadi pelaku perundungan itu dia memang sebenarnya punya masalah dengan mental emosionalnya. Dia punya agresivitas yang berlebihan, ketidakmampuan mengontrol perilaku kekerasan yang sebenarnya harusnya bisa dia kendalikan. Dan itu salah satu penyebabnya benar Dr. Haikal adalah dari pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua yang membiarkan, neglected, yang terlalu otoriter atau terlalu permisif itu dikatakan membuat anak ini tidak punya regulasi emosi yang baik. Belum lagi kalau anak ini terpapar dengan tontonan-tontonan kekerasan yang tidak diawasi oleh orang tuanya. Kemudian juga ketika berada di rumah, dia juga terpapar dengan konflik pertengkaran orang tua yang terus-menerus. Nah, hal tersebutlah yang kemudian bisa memicu seorang anak ini menjadi suatu pelaku perundungan ataupun bullying yang bisa membuat orang-orang sekitar, teman-temannya menjadi terganggu juga dan menjadi korban dari perundungan tersebut. Dok, apakah benar dok ya, seorang bapak yang melarang anak laki-lakinya untuk menangis, itu bisa memicu seorang anak laki-laki menjadi tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dia melampiaskannya kepada anak lainnya, dok? Ya, itu ada benarnya juga ya, karena memang emosi itu perlu divalidasi. Yang namanya emosi atau perasaan adalah hal yang real, yang dialami oleh setiap orang, baik laki-laki atau perempuan. Boleh-boleh saja setiap kita merasakan perasaan sedih, marah, kecewa, it's okay to not be okay gitu ya. Tinggal kita meregulasi emosi itu dengan baik. Tapi kalau seorang anak dipaksa untuk menekan perasaannya, dia tidak tahu bagaimana cara meregulasi emosi ini, dan dalam satu waktu kalau itu menumpuk, muncullah agresivitas. Nah, agresivitas itu bisa kepada diri sendiri yang kita banyak jumpai anak-anak sekarang melakukan self-harm, cutting gitu ya, ataupun agresivitas kepada orang lain, kepada teman-temannya dalam kasus-kasus perundungan atau bullying yang saat ini cukup marak. Itu malah jadi pelampiasan ya dokter ya berarti. Ini artinya memang sebagai orang tua, kalau ada anak yang sedang marah, sedang menangis, itu sebenarnya seharusnya seperti apa dok tindakan yang nggak apa-apa? Mereka harus meluapkan emosi terlebih dahulu atau gimana dok? Ya, banyak orang tua ini hanya terpaku pada perubahan perilaku dari anak. Anaknya marah, emosi, menangis. Kita fokus pada hal tersebut. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu nangis? Kok kayak gitu anak laki-laki? Kita fokusnya ke situ. Orang tua banyak yang lupa bahwa di balik perubahan perilaku dan emosi pada anak pasti ada kisahnya, ada story-nya, ada pemicu, ada triggernya. Disitulah peran orang tua perlu mendampingi. Duduk di samping si anak dan memvalidasi perasaannya, membiarkan anak ventilasi dengan menceritakan apa yang dirasakannya, baru bersama-sama dengan anak mencari jalan keluar atau solusi bagaimana sikap yang perlu ditunjukkan, respon terhadap keadaan tersebut. Jadi diajak diskusi ya dokter ya, tidak disalahkan tapi diajak diskusi dan cari penyebabnya. Betul, karena banyak sekali orang tua yang terlalu instan memberikan nasihat, ayat-ayat, judgement gitu ya. Jadi anak tidak merasa nyaman ngobrol dengan orang tuanya dan mereka mencari sumber dari yang lain yang belum tentu itu adalah hal yang baik dan positif tentunya. Oke dok, nanti kita akan buka line interaktif dok ya. Bagaimana orang tua bisa bertanya tentang kondisi anaknya, tapi kita akan simak sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Nah, itu tadi overthinking yang juga bisa merusak mental ya. Namun ada yang lebih bahaya lagi mengenai perundungan yang bisa membuat gangguan mental dan dialami cukup banyak oleh anak dan remaja. Dan kita akan membuka line telepon interaktif untuk yang mau bertanya tentang topik kita pagi ini. Boleh silakan langsung nanya sama dokter di sini ya dok. Nanti akan dijawab secara langsung oleh dokter di sini. Nah dokter, sebelum ada telepon masuk nih dokter, ini kan memang mental remaja ini cukup sering berubah ya dokter ya. Lebih gampang berubah, lebih gampang marah, lebih gampang dibentuk juga. Nah itu untuk mengatasi mental remaja yang masih sangat tidak stabil ini seperti apa dokter sebagai orang tua? Ya, pertama orang tua perlu menyadari dulu bahwa anak remaja itu punya perubahan tadi, baik itu fisik, psikologis, dan sosialnya. Dan melakukan pendampingan dalam pola asuh yang baik ya, parental system yang baik. Nah, itu yang akan membuat anak ini bertumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Nah, anak dan remaja pasti punya konflik, masalah, apalagi di era yang seperti sekarang perubahannya terjadi
dengan begitu cepat, banyak ketidakpastian, lebih kompleks masalahnya gitu ya. Mereka juga berinteraksi juga bukan hanya dengan dunia nyata tapi juga media sosial gitu ya. Nah, disinilah peran orang tua tuh penting banget menjadi mitra, menjadi teman dan sahabat bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka meskipun punya problem masalah tetap bisa menjalaninya dengan baik. Oke, baik Dok, ada telepon masuk. Oke. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo. 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 Iya, Ya, silakan Pak. Dengan siapa dan di mana? dengan Agung di Jakarta, Pak. Iya, Pak Agung, silakan Pak pertanyaannya. Ini mengenai tema yang saat ini Iya. saya lihat, saya ini ada masalah anak gitu ya. Masalah anak, dia sepertinya baik-baik saja, dia sekolah biasa, dia bergaul biasa, bertemannya juga baik-baik saja, Ya. seperti anak-anak umumnya gitu. Oke. Tapi ketika beberapa hari ini ternyata ada panggilan dari sekolah gitu. Ini anak banyak masalah di sekolahnya. Itu cara mengatasi dan melihatnya seperti apa ya? Oke. Kalau boleh saya tanya Makasih ya, Pak, anaknya Bapak ini sebagai korban atau pelaku, Pak? Dia sebagai korban. Korban. Oke. Iya. Baik Pak Agung, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Iya, silakan Dok. Iya, jadi banyak juga ya orang tua yang sudah memberikan nilai-nilai pola asuh yang baik bagi anaknya, dan kayaknya kalau di rumah anaknya nih manis gitu ya. Tapi ternyata ketika di sekolah justru mendapatkan perlakuan perundungan atau bullying dari teman-temannya, dan itu menyebabkan pikiran, perilaku dan perasaan si anak ini jadi berubah, dan mungkin performance di sekolahnya juga jadi menurun. Itu yang menyebabkan pihak sekolah melihat kok anak ini jadi menurun nih performance di sekolahnya dan memanggil orang tuanya. Nah, dalam hal ini orang tua penting sekali ya mengidentifikasi secara dini tanda-tanda stres, masalah atau gangguan kejiwaan pada anak dan remaja. Nah, tanda-tandanya sebenarnya ketika anak mengalami perubahan pada pikiran, perasaan dan perilakunya. Misalnya gitu ya, anak ini kok jadi lebih overthinking, lebih khawatir, lebih cemas gitu ya, atau perasaannya pulang dari sekolah tiba-tiba banting pintu, marah, kesel, menangis. Nah, itu perubahan-perubahan yang perlu diidentifikasi oleh orang tua dan jangan mengabaikan sekecil apapun perubahan pada setiap anak itu. Karena di setiap perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya, pasti anak ini mengalami sesuatu yang menjadi triggernya. Dan disitulah orang tua mendampinginya, bagaimana anak ini kemudian bisa mendapatkan solusi dari setiap hal yang dialami tersebut. Karena pada anak ini bukan hanya kemampuan akademik atau intelektual yang penting, tapi juga penting juga dia punya yang namanya life skill, keterampilan hidup, bagaimana dalam bersosialisasi, meregulasi emosinya, berhadapan ataupun menghadapi tekanan dari teman sebaya itu seperti apa. Nah, hal-hal yang demikian juga menjadi suatu keterampilan yang dibutuhkan oleh anak dan remaja, dan orang tua berperan penting di situ mendampingi anak. Oke. Pak Agung masih dengan kami, Pak? Iya. Ya. Oke, Ya, Pak Agung, kalau boleh kami tahu perubahan apa yang Pak Agung lihat dengan kondisi anak Pak Agung? Perubahan apa yang Pak Agung lihat? Iya, sekarang saya lihat dia sering di kamar, terus udah sekolah, udah nggak mau sekolah dia. Udah nggak mau sekolah. Oke. Ya. Efeknya sampai separah itu ya dok ya? Iya, sampai dia nggak mau sekolah, terus kayak yang agak berpikirnya kayak gimana gitu. Kalau tanda-tanda gangguan mental seperti apa sih dok ya? Ya. Oke, nah itu ya. Baik, jadi kalau tanda-tanda gangguan mental pada anak dan remaja, yang paling banyak itu kan sekarang ini adalah gangguan cemas dan depresi ya pada anak remaja. Nah, kalau depresi itu ciri-cirinya moodnya jadi menurun, menjadi sedih, menangis, atau irritable, lebih sensitif, atau anak sekarang bilangnya jadi lebih baper gitu ya. Kemudian yang kedua ada semangat yang berkurang, nggak mau ke sekolah, sesuatu yang tadinya disenangi ini ditinggalkan. Kemudian energinya ngedrop, lemas, tidak bertenaga, gampang capek, malas gerak. Kemudian ditandai dengan gejala fokus dan konsentrasi yang menurun, selera makan yang kemudian terganggu, pola tidur yang terganggu, dan tidak merasa punya masa depan. Dan yang paling berat pada depresi
ada keinginan untuk melukai diri atau self harm itu dan bahaya ya, Dok, suicide, ya? betul, Iya. untuk mengakhiri hidup. Nah dokter, tapi Itu kalau dia. sampai memang ada kondisi yang seperti Pak Agung hadapi ya, ada anak yang tidak mau sekolah. Nah sebagai orang tua harus seperti apa, dokter? Ya, jadi itu kan satu perubahan perilaku yang kemudian sudah mengganggu fungsi kehidupannya ya. Iya. Penting bagi orang tua kemudian melakukan dulu tuh pendekatan kepada si anak ini, melihat ada problem apa, kemudian melatih anak untuk menghadapinya. Tetapi kalau memang dia tidak bisa untuk mengatasi hal tersebut, sudah bersama dengan orang tua, jangan ragu-ragu juga untuk datang ke profesional kesehatan jiwa. Karena kalau misalnya anak ini mengalami depresi, ditangani sejak dini, maka hasilnya akan sangat baik. Yang bersangkutan bisa pulih, bisa berfungsi kembali, dan tetap punya masa depan tentunya dalam hidupnya. Oke, ini topik yang sangat menarik ya. Dan kita masih membuka line telepon dan kita akan lanjut saat lagi tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, masih di Hidup Sehat dan kita masih membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan mental anak-anak dan juga para remaja. Nah dokter, ini mungkin yang menjadi pertanyaan para orang tua di luar sana adalah bagaimana nih dok supaya mental anak-anak dan para remaja tetap terjaga di zaman sekarang ini kan lebih mudah mengakses sosial media, film dan lain-lain. Ini seperti apa dokter? Ya, jadi anak dan remaja itu perlu didampingi oleh orang tua yang memang memahami ya bahwa kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Yang pertama harus dilakukan adalah hadirlah bagi anak dengan penuh kasih sayang di setiap momen kehidupannya. Jadi setiap anak membutuhkan sesuatu, ada pengalaman, baik itu positif atau negatif, kehadiran orang tua itu penting sekali di sana. Anak yang menyadari bahwa orang tuanya berada di dekatnya, berada di sampingnya, selalu membantu dan menolong dia, itu akan sangat baik sekali dalam kehidupannya. Yang kedua, tingkatkan terus dan jaga komunikasi dengan anak. Orang tua yang selalu berkomunikasi dengan baik dengan anaknya akan memahami apa problem yang dialami oleh si anak ini, dan anak pun merasa nyaman dan mudah untuk bercerita dengan orang tuanya sehingga dia menganggap orang tuanya sebagai sahabat dan temannya. Baru yang berikutnya, selalu menjaga pola hidup yang sehat bagi anak, mulai dari makanan, olahraga, istirahat gitu ya. Dan ini yang juga menjadi sesuatu yang penting. Anak punya aktivitas yang positif di luar aktivitas digital, itu juga hal yang akan sangat membantu bagi kesehatan jiwa. Quality time ya dok, penting ya. Quality time itu penting, Tan. Benar. Baik sekali. dok, terima kasih untuk Terima kasih penjelasannya. dokter semuanya. penjelasannya. Mudah-mudahan para orang tua di sana udah nggak bingung lagi ya bagaimana menjaga kesehatan mental anak-anak dan juga remaja. Nah pemirsa Hidup Sehat, berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One. Kami pamit, Dr. Haikal. Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Sehat. Sehat.